Ya, dalam sebuah wawancara eksklusif, presenter Jawa Post TV, Piniela Sutandi berbincang dengan Konsul Jenderal AS di Surabaya, Christopher R. Green, membahas diplomasi Amerika Serikat dan Indonesia hingga program-program bandari yang dihadirkan Amerika untuk masyarakat Indonesia. Dan berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang pemirsa Jawa Post TV, hari ini sungguh luar biasa karena kita berkesempatan untuk wawancara secara eksklusif dengan Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Mr. Christopher R. Green bersama Jawa Post TV. Kita sapa dulu, selamat siang Mr. Chris. Selamat siang, terima kasih. Dan ini khusus untuk para pemirsa Jawa Post TV eksklusif. Wawancara kita akan dilakukan full dalam bahasa Indonesia ya. Dan Mr. Chris request dipanggilnya Cak Chris. Boleh. Kalau di Surabaya harus dipanggil Cak. Kalau di Surabaya harus dipanggil Cak, dan supaya lebih dekat dengan para pemirsa Jawa Post TV, betul sekali. Dan pastinya di awal ini kita ingin bertanya seputar tugas-tugas dan assignment dari Cak Chris selama saat ini menjadi Konsul Jenderal Amerika Serikat. Terutama memang wilayah konsuler dari Cak Chris ini itu mencakup daerah yang sangat luas, mulai dari area timur dari Indonesia begitu ya. Jadi bagaimana Konsulat Amerika Serikat di Surabaya ini memastikan wilayah yang begitu luas itu merata dan efektif bagi warga negara Amerika, terutama di daerah-daerah terkecil atau yang mungkin lebih terpencil seperti daerah-daerah Nusa Tenggara Timur dan area Maluku. Ya betul, karena wilayah yang ditangani oleh Konsul Jenderal di Surabaya lumayan besar, termasuk Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku Utara, jumlahnya 12 provinsi. Wow. Agak menantang untuk menangani hubungan dengan pemerintah di setiap tingkat, serta untuk membantu warga Amerika yang ada di Indonesia Timur kalau ada kebutuhan dari mereka. Kalau tentang warga Amerika di Indonesia Timur, kami ada program khusus untuk mereka yang khususnya yang berkunjung ke Indonesia sementara, itu dipanggil STEP, Smart Traveler Enrollment Program. Mereka bisa mendaftar diri lewat website untuk menerima informasi tentang Indonesia Timur, dan untuk mendaftar juga nomor HP-nya, alamat email kalau ada darurat atau kalau mereka perlu bantuan, kami bisa membantu mereka. Tetapi ya memang betul, karena wilayah yang di Indonesia Timur besar sekali, dan ada semakin banyak turis Amerika yang datang ke Indonesia seiring dengan pengembangan sektor wisata Indonesia, dan mereka pergi kemana-mana. Jadi ada sejumlah besar di Bali, tapi ada juga di mana-mana di Indonesia Timur. Jadi ternyata banyak sekali turis-turis yang berkunjung di area Indonesia Timur. Dan memang apa saja sih tantangan yang terbesar, tantangan-tantangan yang terjadi yang dihadapi oleh Konsulat Amerika Serikat untuk bisa menjangkau gitu ya, melayani warga negara Amerika yang tinggal atau berkunjung di wilayah-wilayah dengan akses infrastruktur yang mungkin lebih terbatas seperti Maluku, tadi yang disebutkan Sulawesi atau Nusa Tenggara Timur, Barat. Ya, tantangan yang paling besar adalah jarak saja. Karena contohnya kalau ada warga Amerika di NTT yang mengalami kecelakaan mobil atau gitu, kami ingin membantu dan wajib membantu juga, tetapi mereka sudah jauh. Jadi kalau ada infrastruktur yang kurang di sana, itu menantang sekali. Tapi kami berusaha untuk menggunakan teknologi, bisa berkomunikasi dengan mereka lewat internet atau WhatsApp untuk membantu. Untungnya itu bukan hanya kantor di Surabaya, tapi kami juga ada kantor di Bali yang bisa membantu warga di Bali, dan kadang-kadang di Lombok juga. Dan syukurlah kebanyakan orang Amerika tidak ada banyak yang ada di area terpencil, tapi memang ada, dan kapan saja ada yang butuh bantuan, kami berusaha untuk membantu mereka. Jadi Cak Chris sebagai Konsul Jenderal keliling-keliling gitu ya, di kantornya, yang mulai dari di kantor Surabaya, area Surabaya pastinya. Tapi bukan hanya saya ya, ada semua tim di semua tim ya, semua tim keliling-keliling, tim dari Konsulat Amerika Serikat keliling, mulai dari Surabaya, ada juga kantor di Bali dan juga di Lombok tadi ya.
Hanya di Surabaya dan di Lombok, dan tentu saja ada kedutaan besar di Amerika. Kalau ada kebutuhan yang lebih besar, contohnya kalau beberapa tahun yang lalu ada gempa bumi yang besar sekali di Lombok, kami dibantu oleh rekan di Jakarta juga. Jadi di Indonesia umumnya ada beberapa ratus diplomat Amerika, ya, dan bagi kami di Deplu, di Departemen Luar Negeri, walaupun ada banyak tugas untuk karena Deplu sama dengan Kemlu, tetapi yang pertama, tugas yang utama adalah keamanan warga Amerika. Dan kalau ada kebutuhan, semua diplomat di sini berfokus pada bantu mereka. Jadi untuk pemirsa Jawa Post TV mungkin ada kenalan, kolega, atau mungkin warga negara Amerika Serikat yang saat ini sedang bersama-sama dan membutuhkan bantuan. Ini tim dari Konsulat Amerika Serikat itu sudah siap membantu, terkhususnya kalau Cak Kris bersama tim itu di area cakupan Indonesia Timur. Tapi saya juga mau katakan, karena kami membahas layanan konsuler, tapi bagi kami konsuler merupakan ada dua sisi, ada layanan untuk warga Amerika, tetapi juga ada servis visa untuk warga Indonesia. Dan kami mengajak semua orang Indonesia yang minat, yang mau mengajukan permintaan untuk visa. Wah, saya minat banget. Silakan, itu mampir ke Amerika. Bisa di Surabaya atau di Jakarta, yang mana yang paling dekat. Dan untungnya kebanyakan orang Indonesia yang mau mendapat visa Amerika bisa lebih dari 90% disetujui. Lebih dari 90% untuk pengajuan visa untuk masyarakat Indonesia pasti disetujui dengan bantuan seluruh tim dari Konsulat Amerika Serikat dong pastinya. Dan memang setelah waktu ada kesempatan yang lalu saya mampir nih ke kantor gitu kan ya, kantor embassy dari United States, dan saya tuh melihat ada My American. Jadi banyak sekali program-program, banyak sekali inisiatif program unggulan yang memang disiapkan dan dijalankan oleh Konsulat Amerika Serikat di Surabaya untuk mendukung warga negara Amerika maupun Indonesia yang menjalankan bisnis gitu ya, bekerja di wilayah-wilayah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku ya. Jadi bisa disebutkan Cak Kris, program-program unggulannya apa aja? Ada program bermacam-macam, karena kami menggunakan ada tempat yang dipanggil My America di kantor konsulat di sini di Surabaya, tetapi juga ada yang kami sebutkan American Corner, ada satu di Universitas Airlangga, ada satu di Malang di UMM, dan pada awal tahun depan kami akan membuka American Corner yang baru di Makassar. Dan dengan tempat tersebut kami mengadakan program terkait dengan pertukaran budaya, seni, bahasa. Saya sering mengunjungi American Corner untuk berpidato sedikit atau diwawancarai seperti hari ini. Tapi American Corner dan My America merupakan kemungkinan untuk kami pergi keluar kantor, karena agak sulit untuk para tamu untuk mengunjungi kami di kantor selain untuk permintaan visa. Tetapi kami menggunakan kantor seperti itu di seluruh Indonesia Timur untuk menjadi lebih dekat dengan warga Indonesia, lebih dekat dengan masyarakat, untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama terkait dengan yang kami sebutkan people-to-people ties. Jadi membuka kesempatan untuk kita tuh bisa saling bertukar budaya, kita bertukar ilmu-ilmu dalam bahasa juga pastinya ya, dari America Corner itu ya, dari My America Corner. Dan ternyata Konsulat Amerika Serikat ini baru aja dan akan mengadakan satu program yang berhubungan dengan edukasi ya, Cak Kris ya. Mungkin kita bisa tampilkan untuk programnya. Jadi ini merupakan satu event untuk membantu edukasi di area Indonesia ya. Iya. Dan acaranya sendiri itu seperti apa, Cak Kris? Acaranya tersebut akan ada pada tanggal 13 Oktober di sini di Surabaya, dan beberapa hari selanjutnya tanggal 17 Oktober di Bali. Ada puluhan wakil dari Universitas Amerika yang pengen memberi informasi kepada mahasiswa Indonesia yang tertarik dengan kuliah di Amerika. Kami mengadakan education fair seperti itu beberapa kali setahun, dan yang akan ada di bulan Oktober ini akan yang paling besar tahun ini. Jadi akan diadakan di kota Surabaya dan di Bali. Dan di Bali. Ya, tanggal 13 Oktober di Surabaya di Hotel Westin Surabaya Barat.
dan yang di Bali tanggal 17 Oktober di saya lupa nama hotel, tapi yang di Nusa Dua ada informasi di website Kedutaan Besar dan Konsul Jenderal Amerika tentang Education Fair. Jadi untuk para warga negara Indonesia yang mungkin tertarik untuk mengambil studi atau belajar edukasi di Amerika, nanti akan ada event yang akan diadakan di Surabaya maupun di Bali untuk kita itu bisa mengenal universitas-universitas representatif yang datang dari Amerika. Totalnya berapa? Totalnya Cak Di Kris? Surabaya akan ada, setahu saya, 51 wakil. 51 representatif. Dan di Bali lebih banyak lagi. Karena Education Fair di Bali itu yang lebih besar, karena kami mengadakan Education Fair yang di Jakarta, Jogja biasanya, Surabaya dan Bali. Dan yang paling besar adalah di Jakarta dan Bali. Ya, saya harap bisa dimunculkan ya untuk satu event ini, dan apalagi ini kan penting sekali ya, karena konsulat Amerika Serikat itu memiliki interest gitu ya, dan main fokusnya juga pada edukasi dan juga membantu tidak hanya mengenai kita untuk apply visa aja gitu kan Cak Kris, tapi ternyata membantu dalam kita misalnya untuk bisa mengenal edukasi-edukasi yang terbaik dan yang pastinya akan bermanfaat buat para masyarakat. Oke, pemirsa Japos TV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di segmen yang berikutnya dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar hobbies dan interest dari Cak Kris. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama bestie yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Japos TV. Ya. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kembali lagi pemirsa Japos TV bersama saya Piniela dan juga pastinya masih bersama Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Cak Kris gitu ya. Di segmen sebelumnya memang request panggilannya Cak Kris supaya lebih akrab dengan para pemirsa dong. Dan ini fakta saja, jadi memang Cak Kris ini pernah tinggal di Malang. Pernah. Berapa tahun tinggal di Malang Cak Kris? Beberapa tahun, tapi itu dulu waktu masih muda. Saya kuliah di Malang, di IKIP Malang, sekarang UNM, pada tahun 90-an. Itu merupakan pengalaman pertama saya di Indonesia, dan itu kenapa seperti tadi kita bahas tentang Education Fair, itu kenapa soal pendidikan sangat dekat dengan hati saya, khususnya di Indonesia, karena saya pertama kali datang ke sini sebagai mahasiswa pertukaran. Wow, jadi memang kedatangan pertama kali dari Cak Kris ke Indonesia saja itu saat pertukaran pelajar atau student exchange ya. Jadi benar-benar ada hati gitu ya untuk edukasi, membantu edukasi masyarakat. Dan ini juga fakta bahwa Cak Kris bahkan pernah belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Betul. Bagaimana pengalaman ini bisa membentuk pandangan Cak Kris terhadap budaya masyarakat Jawa Timur khususnya, dan mempengaruhi perannya saat ini sebagai Konsul Jenderal. Pengalaman tersebut baik di Malang maupun di Jombang, di Tebu Ireng, ya untuk saya merupakan pengalaman yang luar biasa, karena dulu saya masih muda, itu pertama kali saya pergi di luar negeri, ke luar Amerika, dan Indonesia jauh berbeda dibandingkan dengan Amerika. Dan saya pikir pengalaman seperti itu bisa
membuka mata dunia lain yang berbeda, tetapi sama juga. Karena walaupun ada perbedaan yang dilihat di tingkat permukaan, ketika sedikit lebih ke dalam, saya menyadari bahwa kita semua sama aja, berfokus pada keluarga, komunitas, mau tetap aman. Untuk saya, pengalaman di Jawa Timur dulu mengilhami menjadi diplomat sesungguhnya, karena saya tidak ada yang untuk saya bisa dibandingkan dengan pengalaman di luar negeri bersama orang lain, kesempatan untuk belajar tentang budaya baru, bahasa baru, kebiasaan, makanan juga, dan ya itu luar biasa. Dan itu kenapa sekali lagi saya berfokus pada pertukaran pendidikan dan budaya, karena saya pikir bahwa pengalaman seperti itu bisa mengubah kehidupan orang lain seperti itu mengubah kehidupan saya. Wow, sangat-sangat inspiratif ya Cakris, karena suatu kesempatan yang pernah dialami, dan Cakris bersama juga tim dari Konsulat Amerika Serikat juga ingin membagi kesempatan itu kepada para masyarakat dengan mengadakan education fair seperti itu supaya dapat merasakan rasa yang sama. Dan akhirnya dari kunjungan waktu itu di Malang dan kesempatan untuk belajar di pesantren Tebu Ireng juga akhirnya membangun pandangan baru dan menjawab panggilan sebagai Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Indonesia dong. Luar biasa. Dan ini dengar-dengar ya, Cakris ini punya hobi yang saya yakin banyak sama dengan para pemirsa Jawa Post TV, yaitu hobi manjat gunung, hiking gitu kan ya. Jadi udah menjelajahi banyak sekali gunung di Jawa Timur. Jadi mungkin banyak yang belum, tapi Cakris ini udah. Boleh disebutkan berapa jumlah gunung yang sudah didaki, Cakris? Enggak, belum pernah dihitung, tapi sudah banyak. Sudah banyak? Ya, itu hobi yang paling saya suka di sini di Jawa Timur, karena ada banyak gunung yang indah, yang cukup menantang, tinggi. Dan ya sudah lama saya menikmatinya. Saya ingat pertama kali saya mendaki Gunung Semeru contohnya. Itu pengalaman luar biasa. Saya nginap di desa Ranupani. Dulu belum ada banyak penginapan di sana, dingin banget pada malam. Dan waktu muncak pertama kali di Semeru, saya menatap semua keindahan Jawa Timur. Dan setiap kali saya muncak gunung baru, di sini saya merasa terilhami. Wah. Keindahan pegunungan di Jawa Timur ya, terkhususnya yang didaki oleh Cakris itu memberikan kesan yang begitu indah gitu ya. Pariwisata yang sungguh luar biasa, yang layak buat kita coba, kita daki juga. Nanti kalau mau tanya trailnya, tanya ke Cakris kali ya. Aduh, luar biasa loh. Apalagi tadi kalau denger nih pemirsa Jawa Post TV, ini Cakris bilangnya bukan ke puncak, tapi muncak. Berarti udah Jawa Timur banget gitu ya Cakris ya, luar biasa. Dan kan tadi Cakris juga cerita nih, kalau ke Indonesia ini pengalaman pertama kali datang dari luar negeri. Dan Cakris berasal dari New Jersey, warga New Jersey, dan sekarang bekerja dan tinggal di Indonesia. Gimana sih melihat perbedaan budaya antara kedua tempat tersebut? Tadi Cakris juga bilang waktu datang ke Indonesia pertama kali, kaget, agak berbeda. Dan adakah perbedaan yang paling mengejutkan dan kesamaan atau kemiripan yang juga mengejutkan gitu, Cakris? Ya, saya anak New Jersey. Tidak ada banyak yang tahu New Jersey, tapi itu dekat sekali dengan New York yang lebih terkenal. Saya selalu menceritakan bahwa kalau ada foto yang terkenal di New York, Patung Liberty, semua foto dengan laut di depannya dalam foto, semua foto itu diambil dari New Jersey. Itu dekat sekali. Tapi tentang pertanyaannya, ya perbedaan antara New Jersey dan Indonesia dan Jawa Timur, ya ada yang beda, gaya hidup beda, kebiasaan beda, pakaian beda, jauh berbeda. Nggak bisa pakai ini di Amerika. Tetapi juga ada banyak yang sama, seperti saya tadi sebutkan, karena ada warga Amerika dan warga Indonesia, kedua-duanya sangat dekat dengan hubungan keluarga. Prihatin terhadap kebutuhan komunitas, keluarga kedua-duanya ada semangat yang kuat, nasionalis, itu sama. Dan semakin lama saya di Indonesia, semakin saya sadar bahwa tidak ada yang sesungguhnya berbeda. Tidak ada yang sesungguhnya berbeda. Unity in diversity, we believe that. Dan ini kalau misalnya
pemirsa Jawa Pos TV dari tadi kagum seperti saya karena Cak Kris ini sangat-sangat fasih dalam berbahasa Indonesia gitu ya. Dan menurut Cak Kris sendiri, apakah dengan fasih berbahasa Indonesia ini, kemampuan berbahasa lokal itu memang membantu banyak dalam menjalankan tugas diplomatik? Ya, bisa membantu banyak ya, karena untuk seorang diplomat di mana saja di dunia, kemampuan bahasa itu alat yang sangat berguna. Karena di karir ini sebagai diplomat, kunci yang pertama ada komunikasi untuk meningkatkan memperkuat hubungan dengan pemerintah atau masyarakat, dan bahasa itu kunci yang pokok. Terutama bisa. Terutama. Ya. Tetapi juga ya itu bukan satu-satunya kunci, tetapi ya penting sekali di Indonesia, tempat yang ada banyak yang ingin sekali berbahasa Inggris, tetapi kemampuannya masih menjadi lebih baik dengan seiring berjalannya waktu. Tetapi ya bahasa itu penting sekali. Tetapi saya pengen bahas juga bahasa Inggris, karena kami di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal ada banyak program untuk membantu orang Indonesia meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ada kantor khusus di Kedutaan di Jakarta yang menangani program tertentu terkait dengan bahasa Inggris, baik untuk murid, mahasiswa maupun guru bahasa Inggris juga di sini. Tetapi umumnya ya saya ingin menggarisbawahi bahwa bahasa itu kunci, tetapi tidak harus bahasa lokal, bisa bahasa Inggris juga. Luar biasa. Dengan adanya komunikasi yang baik, pastinya itu akan memperkuat hubungan antara kedua negara ini. Itulah pastinya disampaikan Cak Kris, dengan fasih berbahasa Indonesia pasti memudahkan tugas diplomatik, tapi gak hanya fokus bisa berbahasa Indonesia, tapi juga ada bantuan untuk masyarakat yang ingin belajar bahasa Inggris yang disiapkan di kantor di Jakarta ya, Cak Kris. Ya, itu yang mengadakan. Tapi ada, kami di sini di Jawa Timur ada banyak program. Ada banyak program di seluruh Indonesia adalah sebutannya English Language Fellow. Ada dua yang ditempatkan di lembaga di sini di Jawa Timur, dan juga ada program di Indonesia, Peace Corps. Dan Peace Corps, sukarelawan Peace Corps di Indonesia semua mengajar bahasa Inggris di sekolah negeri, di madrasah juga, dan ada beberapa di Jawa Timur sukarelawan Peace Corps yang mengajar bahasa Inggris. Kemarin hari Jumat saya ketemu sama sukarelawan di Kediri dan pengalamannya tinggal di desa kecil mengajar bahasa Inggris dengan murid Indonesia luar biasa. Jadi bahasa bisa juga itu bukan hanya kunci untuk berkomunikasi, tetapi juga itu sesuatu yang bisa menyatukan masyarakat. Sungguh luar biasa program-program dari sukarelawan untuk mengajarkan bahasa Inggris di daerah-daerah terpencil ya. Semoga program-program ini bisa terus berjalan. Dan memang Jawa Timur kan dikenal dengan keanekaragam budaya, mulai dari budaya modern hingga budaya pesantren juga. Bagaimana Cak Kris melihat potensi dari Jawa Timur ini dalam membangun hubungan diplomatik yang lebih erat dengan Konsulat Amerika Serikat? Ya, nggak ada banyak yang tahu, tapi hubungan antara Konsul Jenderal Amerika dan Jawa Timur ya sudah lama sekali. Karena ada perwakilan diplomatik di sini sejak tahun, kalau saya tidak salah, 1866. Sudah lama. Dan ya sudah lama ada hubungan dekat, dan kami menangani banyak program baik dengan pemerintah maupun masyarakat Indonesia untuk meningkatkan hubungan. Ada banyak kesempatan ini untuk investasi, dan kami mendorong para perusahaan Amerika melihat Jawa Timur sebagai tempat yang berpotensi. Bulan lalu kami mengadakan konferensi bersama dengan ITS. Ada 3 perusahaan besar di sektor semiconductor yang datang ke sini untuk mengeksplorasikan kemungkinan untuk menciptakan sebuah bisnis di sini terkait dengan semiconductor. Jadi kami melihat Jawa Timur itu bukan hanya provinsi dengan keberagaman budaya, tetapi potensi yang tinggi, sumber daya manusia, SDM-nya cerdas sekali, sumber daya alam cukup baik juga, dan ke masa depan kami berharap tinggi untuk hubungan antara Konjen Amerika dan Jawa Timur.
Memang suatu fakta ya, pemirsa Jawa Post TV, kita baru saja merayakan 75 tahun anniversary bilateral atau hubungan bilateral dari Indonesia dan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya hubungan baik ini sudah terjalin bahkan sudah 100 tahun lebih ya, kalau dari Jawa Timur dengan Amerika Serikat. Dan kita sudah mengenal lebih jauh dengan Cak Kris sebagai konsul jenderal juga. Kita juga mengenal konsulat Amerika Serikat beserta dengan program-programnya yang membantu masyarakat dalam sektor-sektornya, sektor bisnis, perusahaan maupun edukasi. Dan sayang sekali obrolan kita harus berhenti sampai sini. Sampai kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Sekali lagi thank you for your time. Terima kasih. It's really an honor to be here with you, Cak Kris. Senang banget hari ini kita bisa bertemu. Sampai kita bertemu lagi di wawancara eksklusif yang selanjutnya. Kami pamit undur diri. Baik pemirsa, pembahasan diplomasi Amerika Serikat dengan Indonesia yang sudah disampaikan dari Konsul Jenderal AS sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada update siang hari ini. Terima kasih banyak tentunya atas segala perhatian Anda. Saya Septi Dejeng pamit undur diri. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.